biasa dengan mengajar secara virtual, tidak biasa menggunakan LMS. Tapi begitu COVID datang, luar biasa. Sekarang lebih betah mereka di LMS itu, Pak. Lebih senang, lebih nyaman, dia dari rumah, kemudian mengontrol semuanya. Dan itu sebenarnya bagian dari pengembangan IoT teknologi. Saya pikir itu mungkin. Ya, membangun environment ya Pak ya, membangun environment dulu, karena nanti kalau ketika environment terbangun nanti akan masuk sendiri dengan biasanya ya Pak ya, penggunaan itu. Dan sebenarnya nggak ribet ya Pak ya, malah itu ngebantu ya harusnya. Ya, sebenarnya sih anaknya harus ngajar. Biasanya orang-orang tua tuh yang betul. lambat overhandling. Oke, ini ada yang raise Pak Muhammad Faisal, silakan Pak. Singkat saja Pak pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya selaku mahasiswa baru dari Universitas Negeri Makassar dari program studi PTIK. Untuk pertanyaan saya Pak terkait IoT, Internet of Things, kan IoT ini bergerak di seluruh bidang, ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara menghadapi dampak negatif dari IoT seperti SDM, sumber daya manusia menurun, membuat manusia malas, dan sebagainya? Terima kasih, Pak. Baik. Langsung dijawab saja, Pak. Langsung Pak, silakan Pak. Madi, silakan. Baik. Siapa tadi namanya? Muhammad Faisal, Pak. Faisal. Muhammad Faisal. Nah, Muhammad Faisal pada dasarnya seperti ini, Faisal. Kembali ke pengguna, bahwa IoT ini bukan mengganti, tapi membantu. Ya, kalau misalnya kita menganggap IoT bisa menggantikan, mungkin itu begitu. Kalau Jack Ma bilang, jangan pernah berpikir bahwa teknologi itu lebih cerdas dari kita. Tapi sebenarnya kita lah yang lebih cerdas. Kita punya rasa, kita punya empati. Mesin itu tidak punya rasa itu. Ya, jadi kembali ke kita bahwa penggunaan teknologi ini kita mau gunakan dia untuk hal kebaikan atau hal yang buruk. Tadi mungkin sangat senada dengan yang dijelaskan oleh Pak Hermanto. Demikian. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Jumaidi dan Mbak Faisal atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi di chat Pak. Saya kembali lagi ke chat. Katanya jaringan 4G ini masih belum merata nih dari Muhammad Juharman. Kira-kira nih dengan gangguan adanya jaringan yang masih nggak stabil ini IoT ini gimana Pak? Masa depannya ini di Indonesia Pak terutama ya. Ya, yang jelas pemerintah berusaha karena sekarang kalau kita di Indonesia mungkin masih menikmati 4G, itu pun tidak semua daerah seperti yang ditanyakan oleh rekan kita ini. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa di luar negeri itu IoT sudah berkembang sampai dengan 7G. Meskipun dari masih ranah laboratorium uji coba, tapi mau tidak mau negara harus mengadopsi konsep ini. Karena sekali lagi berubah dari 3G ke 4G itu mengganti infrastruktur dan biaya sangat besar. Sekali lagi kita doakan pemerintah, doakan negara kita semoga tidak perang kayak Ukraina, karena tidak akan ada teknologi yang bisa berkembang dengan baik ketika hidup dalam suasana terus. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Masih Pak Jumaidi, ini betul, memang kalau di luar negeri sampai toilet juga flashingnya IoT ya Pak? Benar. Bisa di Jepang kan? Iya betul. Oke, satu lagi mungkin ada satu pertanyaan nih raise hand Pak, ada Bapak Tegar Alexander. Silakan Bapak, mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf Pak karena kamera saya agak bermasalah. Ya. Ya, pertanyaan saya saat ini karena sering dengan adanya perkembangan zaman yang sangat maju dan terutama dengan adanya IoT, apakah IoT ini dapat mengganti peran manusia ke depannya dan apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikan dampak buruk dari IoT? Terima kasih Pak. Oke, yang dampak buruk Pak, silakan Pak Jumaidi. Ya, benar. Mungkin jangan dianggap, saya sepakat dengan Pak Putri, jangan dianggap dampak buruk. Ya, jadi sekali lagi IoT ini adalah bagian dari teknologi yang akan mensupport kehidupan kita. Jadi dia tidak akan menggantikan, tetapi dia akan bermanuver menjadi teman sebenarnya. Karena tidak semua pekerjaan yang, jadi kalau Jack Ma bilang bahwa IoT datang itu menggantikan pekerjaan yang bodoh. Jadi untuk pekerjaan yang tidak masuk akal aja yang IoT ambil alih. Misalnya kalau di pabrik ada orang yang tugasnya menghitung berapa jumlah kotak misalnya, maka itu digantikan dengan IoT, selesai barang itu. Dengan melipat kotak misalnya.
Atau memotong misalnya, kalau selama ini dikerjakan oleh orang, itu kan habis tenaga, bekerjanya hanya bisa 8 jam, harus makan lagi, harus minum, dan seterusnya di sela-sela pekerjaan 8 jam gitu. Tapi dengan IoT, dia bisa sambil tidur pekerjaan jalan di kantor. Sama dengan ketika diimplementasi di farming. Jadi bisa nyemprot malam, bisa menyiangi tanaman di waktu malam, tidak mesti nunggu siang atau terik atau matahari harus terbit dulu. Kalau manusia yang harus kerja, pakai sarapan, minum teh, dan seterusnya, itu pun kerjanya. Belum lagi sakit-sakitan. Sehingga kalau saya, jangan dianggap IoT ini adalah teknologi yang akan melawan keberadaan manusia, tapi sebenarnya ini adalah pendukung. Ya, tujuannya helping people ya Pak ya. Tujuannya memang membantu manusia ya, bukan apa menggantikan gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini satu lagi Pak, ini supaya tepat nih jam 12 di sana berakhir. Oke, satu lagi nih, ada waktu sekitar 5 menit. Oke, ini ada satu dari Pak Roman Febrian. Ini gimana nih Pak, kalau IoT ini bisa dikembangkan ke daerah-daerah yang memang sangat-sangat mungkin pedalaman ini Pak. Ini maksud saya mungkin maksudnya adalah dibandingkan dengan di daerah kota ya, yang mungkin ada jaringan dan sebagainya. Gimana nih mau transisi masuk ke suatu daerah Pak yang belum memiliki jaringan? Ya, sekali lagi bahwa daerah-daerah yang mungkin listriknya saja belum ada, itu ada daerah-daerah mungkin yang tertutup dari perkembangan teknologi. Tapi kita tahu bahwa ada VSAT satelit. Jadi anggaplah begini, di daerah yang tadi tidak ada listrik itu, kemudian kita berpikir bagaimana membuat pembangkit listrik tenaga misalnya air misalnya, surya, gitu. Ya seperti itu. Kemudian ketika daerah itu sudah punya listrik, maka mungkin kita bisa tambahkan teknologi VSAT mungkin. Dengan VSAT ini maka sistem atau daerah itu yang tadinya tertutup, terkungkung, bisa terkoneksi. Dan ketika VSAT-nya sudah ada, communication-nya sudah lancar, maka IoT bisa di-develop. Mungkin kita sudah bisa mengontrol secara jarak jauh bagaimana listrik di sana, berapa kapasitas terpakai, berapa kapasitas yang harus disediakan. Kemudian mungkin bisa berkembang dari sisi farming-nya, mungkin bisa berkembang dari sisi-sisi yang lain. Jadi sekali lagi, IoT bisa ada dengan beberapa mode, karena pada dasarnya IoT ini adalah connection the people gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Jumaidi. Beberapa jawaban luar biasa terkait ini. Mungkin terima kasih juga pada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, silakan masukkan aja di kolom chat. Nanti panitia akan mencoba mengkompilir semua pertanyaan dan akan coba menyerahkan ke Pak Jumaidi ya, untuk seandainya nanti mungkin bisa dijawab secara secara offline nanti. Oke, baik, saya cukup dulu untuk 3 sesi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jumaidi atas tadi. Untuk sukses selalu. Sama-sama Pak Jumaidi. Tadi ada beberapa paparan terkait mengenai IoT dan beberapa aplikasi mengenai IoT, dan it is merupakan suatu teknologi yang perlu kita perlu kita lihat sekarang ini ya, sangat membantu sekali umat manusia ya, daily life activity-nya terutama. Oke, saya akhiri dulu untuk sesi pemateri. Saya akan serahkan kembali ke moderator atau ke MC. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi keberapa nih kayak ini? Ya, baik hadirin yang terhormat, dengan selesainya sesi pembicara utama, maka sesi pertama telah berakhir. Selanjutnya adalah ISOMA. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada para narasumber dan Bapak Moderator, Bapak Dr. Putu Hari Gunawan, Bapak Narasumber, Bapak Jumaidi M. Parenreng, dan Bapak Herman Tole. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, di-sharingkan. Untuk itu, acara selanjutnya yaitu ISOMA. Setelah ISOMA, maka akan dilanjutkan dengan sesi paralel dan akan dipandu oleh moderator masing-masing ruangan. Akan dilanjutkan oleh moderator setelah ISOMA. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk para mahasiswa, para peserta itu silahkan mengisi absennya ya, mengisi 2 sesi absen ya, agar dapat dikirimkan sertifikatnya. Ya, terima kasih. Dan juga silakan mengikuti sesi paralel yang akan dilakukan setelah ISOMA ya, pada pukul 13.00. Terdapat 3 room pada sesi paralel nanti. Silakan para peserta seminar memilih roomnya untuk mengikuti pemaparan dari pemakalah. Ya, terima kasih.